Lu pernah gak sih mikir kalau misalkan bumi bukan satu-satunya planet yang bisa ditempati di semesta yang emang luas ini? Bahkan di beberapa penelitian gitu, planet Mars pun katanya itu bisa habitable, bahkan pernah habitable. Dari video ngopi kesempatan kayak ini, gue pengen ngajak lu sedikit buat sama-sama nyari tahu soal yang namanya UAP dan juga sebuah penemuan baru-baru ini yang banyak banget diomongin sama orang-orang di luar negeri. Buat lu semua yang gak tahu UAP itu apaan, UAP adalah Unidentified Aerial Phenomenon, atau beberapa istilah lain disebutkan sebagai Unidentified Anomaly Phenomenon. Kalau misalnya bahasa bayinya disebut sebagai UFO, piring terbang, alien, pesawat orang-orang di luar bumi gitu ya, yang katanya tuh selalu ngunjungin bumi setiap sebulan sekali. Nggak bercanda, tapi banyak banget katanya beberapa video-video yang memperlihatkan kalau misalkan piring terbang itu beneran ada. Di Indonesia pun pernah kelihatan gitu ya, di Malaysia pun pernah kelihatan. Terus habis itu di Amerika, wah katanya banyak banget itu di Amerika. Gue nggak tahu kenapa alien tuh sering banget dan pengen banget ngunjungin Amerika terus-menerus gitu, padahal di bumi itu masih banyak banget negara-negara lain. I don't know, cuman jelas di video ngopi kesempatan kali ini marilah sama-sama kita ngomongin soal sebuah informasi classified, oke, yang baru-baru ini dibocorkan sama higher ranks atau orang yang emang punya posisi penting ya di sebuah organisasi internasional, di mana dia bilang kita udah kontak langsung sama alien, bahkan udah menemukan UAP di daerah Antartika. Selamat datang di ngobrolin persoalan internasional, dan pada kesempatan kayak ini kita ngomongin soal UFO. Gue termasuk orang yang sangat amat tertarik buat ngomongin hal yang kayak ginian, karena gue juga termasuk orang yang berpikir kalau misalkan bumi itu bukan satu-satunya tempat yang habitable di semesta yang sangat amat luas ini. Kalau misalnya lu lihat, pernah lihat beberapa video-video tentang comparison between planet bumi dan juga planet lain, itu gue yakin ya, dengan banyaknya planet-planet yang ada di semesta gitu ya, kan terdiri dari awalnya planetnya, terus habis planet ada satelit planet kayak misalnya bulan gitu. Terus habis itu dari planet kita bisa tahu ada yang namanya tata surya, yang ngasih dari tata surya kita tahu kalau misalnya ada yang namanya galaksi, kumpulan dari tata surya dan segala macam. Dan dari galaksi itu masih ada lagi, oke, kumpulan dari galaksi dan segala macam, gak akan ada habis-habisnya. Dan di semesta yang sangat amat luas itu, yang mana emang awalnya ya kebanyakan dari teori-teori yang paling relevan itu karena adanya Big Bang gitu. Dari ledakan besar tersebut muncul galaksi, muncul tata surya dan segala macam. Gue yakin ada satu planet lain gitu di Indonesia, di luar angkasa gitu ya, yang punya kondisi habitable yang sama gitu. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa penelitian-penelitian terbaru gitu di NASA, kayak misalnya Kepler dan segala macam gitu, banyak juga potensial planet yang emang udah berhasil ditemuin sama NASA, yang emang secara penelitian teropong jarak jauh gitu ya, sepertinya bisa dijadikan tempat alternatif ketika bumi sedang hancur. Oke. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal ngomongin soal salah satu informasi yang tadi udah gue sebutin ya. Ada seseorang oke, di website 4chan, yang mana buat lo semua yang gak tahu 4chan itu apa, 4chan tuh kayak semacam Kaskus lah tapi versi luar negeri, dimana semua orang tuh bisa ngeposting di sana secara anonymous ya, secara rahasia, akun kedua lah, akun alter. Jadi sebenarnya informasi itu udah istilahnya kayak hadis gorib lah. Kepercayaan bener-bener gak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini menarik banget, soalnya ini jadi perbincangan orang-orang, apalagi orang-orang yang biasanya ngomongin soal UFO dan percaya kalau misalkan ya UFO itu beneran ada dan real gitu ya. Dimana ini disimpulin, kalau misalnya di Twitter disimpulin sama akun yang nama Aaron Scoots, yang mana dia buat kayak semacam thread gitu, kalau misalkan orang yang ngebocorin data di 4chan itu ngasih informasi apa aja gitu ke orang-orang di media sosial ini, dan kita bakal sama-sama ngedebunk dan juga ngebacain langsung gitu ya, apa yang sedang terjadi dan apakah benar kalau misalkan orang kita, oke, orang-orang penting ya yang emang rahasia dan classified banget gitu di dunia ini gitu, beneran bisa atau udah kontak sama alien atau bahkan udah menemukan UAP di Antartika. Tweetnya bunyinya kayak gini, there's a new 4chan whistleblower. Whistleblower tuh kayak leakers atau istilahnya tuh kayak orang yang ngasih desas-desus lah ke orang-orang yang ada di internet atau ke orang-orang yang mungkin bisa menyebarkan informasinya lebih baik lagi, who claims to have been a part of the recovery of another X-shaped UAP. Jadi buat lo semua yang nggak tahu, orang-orang di luar negeri khususnya di Amerika itu lagi rame banget ngomongin soal UFO berbentuk telur, oke,
Ada banyak banget yang ngomongin kalau misalnya telur-telur ini tiba-tiba muncul gitu di beberapa negara-negara bagian Amerika gitu, yang mana orang-orang tuh pada percaya kalau misalnya telur itu merupakan telur-telur alien gitu, atau telur-telur dari orang-orang zaman dulu di dunia gitu ya, di bumi ini sebelum adanya manusia gitu, yang emang punya tingkat intelijensi dan juga tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Bahkan mereka kayak udah punya kayak semacam sistem hibernasi gitu sampai beribu-ribu tahun lamanya kayak gitu. Terus habis itu ini diklaim katanya from the Queen Elizabeth Mountain Range in Antarctica. Ya, ini dari Antartika di tempat yang namanya Queen Elizabeth Mountain Range. Yang kalau misalnya lu search di Maps itu ada. Dan emang beneran ada gitu, bukan ngadi-ngadi gitu ya. Dan kalau misalkan lu lihat gitu ya, secara Google Earth, itu bagian yang emang disebutkan sebagai Queen Elizabeth Range, gambarnya blur sendiri. citranya kabur sendiri kalau misalnya dibandingin sama wilayah lain ya, kayak di atasnya ini yang benar-benar super detail itu ya. Ini kita nggak bisa ngelihat satupun detail-detail yang emang berhubungan dengan Queen Elizabeth Range. Oke. Ada yang sempat pakai riwayat Google Maps gitu lewat Internet Archive yang ngasih tahu kalau misalnya Queen Elizabeth Range ini ternyata pangkal militer rahasia gitu atau segala macam. Dan kalau misalnya gue tanya di ChatGPT pun berkata hal yang sama gitu. Kalau misalnya biasanya ada gambar-gambar atau citra yang di blur di Google Maps itu biasanya emang sengaja diklasifikin, soalnya itu berhubungan dengan informasi yang sangat amat sensitif atau informasi yang rahasia gitu ya, yang berhubungan dengan negara-negara yang emang ditangkap di citra tersebut, as well as a 700-year-old humanoid alien in some sort of steady spot. Jadi di paragraf pertama ini dia bilang kalau misalkan ada tim yang dia berhasil menemukan UAP di Antartika, plus dia juga berhasil langsung ketemu sama orang yang punya UAP itu, makhluk yang punya UAP itu, yang disebutkan sebagai 700-year-old humanoid aliens, alien yang berumur 700 tahun dengan rupa sebagai manusia dalam kondisi statis, dalam kondisi yang hibernasi gitu atau dalam koma ya. Ya pokoknya dalam kondisi yang stabil dan emang nggak banyak gerak gitu ya. Both the being and the UAP were found in a cave. Keduanya ditemukan di dalam gua. And when they woke the being up, it apparently told the team that found him about the true origin humanity and the truth behind alien activity on Earth. Timnya ketemu, terus habis itu si alien bilang kalau misalkan dia bisa ngasih tahu tentang asal-usul manusia dan juga kebenaran tentang aktivitas alien yang ada di bumi ini. Creepy. Among the knowledge, the 700-year-old being revealed, the human race was created by an advanced race of beings who were spiritually devoid monster who created us to mine the planets for research, and that hidden elements within the US government still works with this creator. Jadi kata alien itu manusia dibuat sama makhluk semacam devoid monster gitu, yang mana kita itu kayak dikasih tugas untuk menambang dan juga mengeksploitasi berbagai macam sumber yang ada di planet ini gitu. Terus habis itu katanya makhluk tersebut juga punya kontak langsung ke negara Amerika. Biar gue kasih tahu sebelum kita masuk ke detail yang sangat amat panjang ini gitu ya. Meskipun gue termasuk orang yang sangat amat tertarik sama informasi-informasi alien dan segala macam, dan juga gue kayak mempertimbangkan kalau misalnya memang beneran ada gitu ya kehidupan di luar angkasa, kita jangan sampai nggak punya ruang skeptikal atau nggak punya ruang ketidakpercayaan untuk cerita-cerita yang kayak gini. Jangan asal percaya. Kenapa? Karena kalau misalnya asal percaya lu goblok gitu ya nggak sih? Lu harus tahu kalau misalnya ada istilah yang namanya LARP atau live action role play. Kalau misalnya lo ngelihat ada tuh anomali atau VTuber favorit lo yang main GTA gitu ya, role play. Nah, di real life ya, di media sosial itu ada juga orang-orang yang dia merasa gagal secara hidup gitu, sampai pada akhirnya dia buat akun media sosial dan seolah-olah pengen mencoba untuk membuat karakter baru gitu di internet dengan anonymous, dengan akun kedua dan segala macam. Itu bisa dilakuin. Dan orang-orang pun yang emang ngikutin thread ini pun beranggapan hal yang sama. Kalau misalkan ya yang nge-leak atau yang dibilang whistleblower ini mungkin aja dia kayak cuman orang yang seakan-akan pengen jadi orang penting dan segala macam, ngebocorin tentang alien dan bla 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 kayak gitulah. Cuman ya legit gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari berbagai macam tanya jawab di 4chan-nya sendiri, di website 4chan-nya, itu detail banget dia ngejelasin tentang apa aja temuan-temuan terbaru yang ada di Antartika itu. Dan ini temuannya di tahun 2022 gitu, yang mana kalau misalkan kita hitung sekarang udah 3 tahun sejak
informasi tersebut ditemukan. Kayak gitu. Nah, di 4chan itu format narasinya kayak tanya jawab. Ini juga bisa membantu kita ya kalau misalkan ada informasi-informasi yang lebih penting ya, bisa langsung lihat gitu secara pertanyaannya kayak gimana. Awalnya si whistleblower ditanya, "Who are you?" Next question, dia nggak pengen ngejawab. "Where did you get this video?" Dia jawab, "Di Antartika." Oke, bulan November 2022. "Apakah lu yang ngambil videonya?" Dia jawab, "Enggak." "Why does it looks extremely similar to the News Nation video? Same civilization and same purpose." Ada orang yang nanya kayak, apakah kenapa ini videonya terlihat mirip sekali dengan News Nation. Jadi ada video yang baru dirilis sama media massa di Amerika Serikat kalau misalkan ada video leak yang perlihatkan kalau misalkan si pembuat video itu kayak ngebawa telur gede banget gitu menggunakan helikopter ke suatu tempat. Nah, sorry, gue lupa ngesok lo semua. Jadi nggak cuma tentang informasi doang yang di leak sama si whistleblower atau sama si leakers yang ada di 4chan ini, dia juga ngasih lihat tentang videonya. Sorry, dia juga ngasih tahu dan ngasih tunjuk soal video yang emang ada di penelitian tim internasional itu. Kita bakal sama-sama lihat. Gue nggak bisa nemuin di 4chan ya, soalnya di 4chan tuh udah bener-bener ketimpa banget sama komentar gitu ya. Ini gue sendiri bingung gitu mulai dari mana gitu. Soalnya tweet ini tuh yang original itu sendiri bahkan udah ditimpa-timpa sama tweet yang baru gitu. Makanya gue coba cari sumbernya, ternyata ada satu channel YouTube gitu yang emang nge-upload tentang video yang diupload di 4chan itu. Ya, jadi videonya kayak gini. Kalau misalkan orang-orang perhatiin gitu ya, di internet itu pada beranggapan, oh ini pasti ada di pegunungan Elizabeth Mountain ya yang ada di Antartika. Oh, terus habis itu bahkan ada beberapa individu gitu yang coba ngekontak GeoGuessr Master gitu ya buat ngedeteksi ini sebenarnya ada di daerah mana. Kayak gitu. Dan banyak banget orang-orang di internet yang beranggapan kalau misalnya ini benar ada di daerah Queen Elizabeth Mountain yang ada di Antartika. Kita lanjut gitu ya. Terus habis itu dia nanya, "Why now to release this?" Kenapa harus dirilis sekarang? Dia jawab, "Gue gak bisa jawab." Dia gak bisa jawab. Oke, terus ditanya lagi, "Can you tell us at least who you work for and what was your job?" Mereka nanya lagi kayak, "Lu sebenarnya siapa sih dan kerja lu apa sih?" Dijawab Department of Defense atau DoD. Oke, semua orang bisa ngejawab kayak gitu karena ini anonymous ya nggak sih? Same task force as Jack Barber. Betul, semua nggak tahu Jack Barber itu siapa? Jack Barber itu kayak orang penting yang ada di Amerika yang dia ngasih tahu ke orang-orang sana kalau misalnya dia punya informasi classified yang bisa dijelaskan ke orang-orang kalau misalnya alien itu beneran ada. Dan emang dia kayak semacam ya selebriti lah yang ngomongin soal UFO. Care to share any details whatsoever on the object seems to be of ancient origins. Ini seperti kayak peradaban kuno. Nah ya, there is no way of getting inside of it, but the system seems to be hollow. It's not that heavy and the material is unknown, but it's some kind of metal. Oke, jadi dia lagi ngomongin soal ini video yang ini nih. Terus habis itu ada objek yang bergelantungan nih, bentar. Nah ini yang lagi di bawah ini. Oke, lanjut. Why did you put civilization in quotes? Kenapa lu menyebut civilization dalam quotes, dalam tanda kutip? Kenapa lu menyebut peradaban dalam kutip? Dibilang kayak what was found inside the cave was more like a military base than a civilization. I don't know what these non-human entities were doing. The place was abandoned. Jadi tim yang emang bertemu dan juga menemukan UAP itu ketika emang menjelajahi Antartika, dibilang kalau misalkan tempat itu udah bukan kayak kota gitu, tapi lebih ke pangkalan militer dan tempatnya udah ditinggalkan katanya. If you didn't record, who did? Ada yang nanya lagi. Kalau misalnya lu bukan lu yang ngerekam, itu siapa yang ngerekam berarti? The UN Office for Outer Space Affairs. Ketika gue cerita emang benar ada atau kagak, ternyata emang ada gitu. Tapi gue nggak tahu apakah mereka benar bisa mengkonfirmasi itu kagak. Ya silakan tanya UNOSA-nya sendiri, ya nggak sih? What were you doing in Antarctica in November of 2022? Retrieving ancient artifacts or technology. We found a live, non-human sentient being within a coffin like a pot. It doesn't use cryogenics, but it has kept the entity alive. Jadi lu ngapain di Antartika di bulan November 2020? Dia jawab kalau misalkan ada misi untuk mengambil artefak kuno dan juga teknologi. Terus habis itu dia nemuin kayak semacam alien gitu yang sedang tidur gitu ya, atau dormant gitu ya, dalam sebuah peti yang memang secara teknologi itu mungkin bisa membuat dia tuh bisa beristirahat sampai lama gitu katanya. What is the provenance of this video?
Dari mana asal videonya? Oke, where this video is come from? The video was declared by UN Office for Outer Space Affairs. Antarctica is a no man's land, so this was a team effort. Dia bilang kalau misalkan ya ini karena Antartika adalah sebuah bagian di bumi yang tidak punya jurisdiksi gitu ya, atau tidak punya kewarganegaraan, tidak punya area ini punya siapa gitu di suatu negara, makanya ini disebut sebagai team effort atau kerja sama tim. The players were American, but most of the scientific and archaeological team was European. Jadi ya sama kayak ini ya, program-program space expedition, di mana emang hasil kerja sama antar beberapa negara kayak misalnya Rusia gitu, terus Kanada dan segala macam. Terus habis itu banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Get any proof or documentation that this actually happened? Bisa the video? No. Got more videos, photos, many more. You wouldn't imagine. I think I will be authorized to post more soon. But for now, you'll have to be satisfied with this. The creature was found in a pod. Did you look at it? I have photos of them. They are tall. 8 feet tall. Gue benci banget gitu ya. Kenapa sih Amerika tuh kayak buat satuan sendiri gitu. 8 feet gitu. Susah banget. 0,3 meter. Berarti 8 feet itu berapa tuh? 2,4 meter tingginya. Oke, ditanya nih. Itu kreatornya tuh alien tuh kayak gimana cirinya? Dibilang tingginya 2,4 meter. Okay, white long hair and a human face, yet there is something off. The entity is alive and recuperated quite fast from their sleep. Jadi bangunnya cepat setelah dibangunin sama tim itu. Iseng banget ya, kayak ada alien yang lagi tidur di Antartika gitu yang adem tiba-tiba bangun bang. Ini di bumi bang, bangun bang, lu ngapain kayak gitu. Queen Elizabeth Range Mountains is where you found these things. Yes. Got any word on any other whistleblowers coming out soon? Ada yang nanya lagi, ini ada informasi lagi nggak yang bakalan dikeluarin sama orang-orang penting itu? No, but I wouldn't trust most of the ones you see on this Congress streams. There are two groups, as most as you can here. One wants disclosure, the others don't. Let's just say the others are representing UBS. Okay, you're getting more info here now. Did you interact with it? No, but I spoke with someone who did. The entity learns quite fast. They learn English and German in less than a week. Oke. Jadi ini sebenarnya agak rancu ya waktu dia nanya, waktu dia ngejawab did you interact with it. Soalnya dia bilang awalnya itu dia sama teman-temannya gitu. Terus abis itu dia jawab lagi kalau misalkan enggak, gue nggak ngomong sama dia, tapi emang gue ngomong sama orang yang pernah ngomong atau pernah berinteraksi sama si alien tersebut. Mungkin emang beda divisi gitu, atau mungkin emang ada ininya sendiri, timnya sendiri buat langsung berinteraksi. Oke. Lanjut. So there are rankings member with access to this info actively giving authorization for release. Here are two groups. Tadi udah dijawab gitu ya. Jadi ada dua kubu di di organisasi internasional, NASA, UN dan Amerika segala macam yang bilang kalau misalkan ada dua kubu yang emang berseberangan gitu yang ngomongin soal alien dan informasi mengenai luar angkasa ini. Yang pertama orang-orang yang setuju untuk dikasih tahu ke publik gitu ya informasinya. Yang kedua pengen tetap dimiliki sama mereka informasi ya, nggak pengen disebarin. Gue nggak tahu alasan terkaitnya apaan, cuman katanya dia bilang kalau misalnya orang-orang yang emang pengen nyebarin informasi ini adalah orang yang baik, sementara orang-orang yang emang pengen nutup informasi adalah orang-orang yang jahat. Mungkinnya emang pengen nego soal teknologi luar angkasa dan segala macam, I don't know. Ya pokoknya disitulah informasi yang ada di cerita dongeng ini. Lama-kelamaan yang awalnya gue pikir kayak ini menarik, lama-kelamaan kayak emang iya ya elah terlalu fiksi banget, tapi gimana ya? Orang bebas anjir buat cerita soal Antartika dan segala macam. Antartika kan kayak tempat yang emang lu bisa berimajinasi apapun karena emang susah buat dikunjungin, iya gak sih? Bahkan gak cuma Antartika gitu, laut aja. Itu kalau gak salah bumi itu berapa persen sih laut sih, bentar. Berapa persen laut di bumi coba. Ya. Tuh, jadi bumi aja yang emang isinya 70% ya, 70% lautan, itu masih belum banyak yang emang dieksplorasi sama peneliti-peneliti kita gitu men. Bahkan buat gue sendiri emang pernah ikut kayak semacam summer course gitu ya, dimana gue meneliti phytoplankton dan juga makhluk-makhluk, bukan makhluk saja, itu kayak data lautan yang ada di daerah selat Lombok gitu, yang kecil lah dibandingin sama lautan luas yang ada di bumi ini. Itu susah banget anjir. Gimana emang peneliti bener-bener full gitu. Male and female creatures, would you say they are attractive? Oke, ditanya ini cewek atau cowok, itu makhluknya. Dijawab kata ini kayaknya laki-laki. Oke, I say they are attractive features, strong chin, blue eyes, white blonde hair, and so on. Katanya ganteng.
makhluknya. What were they wearing? This one was naked when we found him. Any symbols on craft or anything? No symbols on the egg. Nothing inside. We did find some things with symbol, but this is as far as I can go. Sorry. Oke, dan ini masih banyak banget gitu ya. Did the being have human like genital? Katanya apakah dia punya kelamin yang sama dengan manusia? Iya dan tidak. The penis is similar to that of a human. We do have waters about it, but the tip is similar to that of chimpanzee. The scrotum is just like ours. Jadi diteliti juga ya kelamin dari makhluk luar angkasa itu, katanya penisnya itu katanya sama kayak manusia, cuman bagian ujungnya sama kayak monyet katanya. Terus habis itu ada yang nanya lagi, did he talk through focus or telepathy? Ditanya, dia ini makhluk ngomong dengan cara kayak gimana? Apakah langsung ngomong sama kayak manusia lah, normal pakai suara, atau emang pakai telepati? Dijawab katanya dia bisa melakukan keduanya. Dia kadang ngomong pakai bahasa manusia pada umumnya gitu, tapi ada juga beberapa katanya yang emang bisa berinteraksi menggunakan telepati. Cuman katanya nggak semua peneliti itu benar-benar bisa telepati sama dia, katanya. Harus ada yang mengizinkan di otaknya, katanya gitu. How did his voice sound? Ditanya gimana suara dia. According to the astrobiologist I spoke with, the voice sounds like your own. It's strange. He basically said it sounds like when you're thinking your monologue. Jadi istilahnya itu suara dia tuh kayak suara terlalu kocak. Suara-suara orang yang emang pengen narasi sebuah video gitu. Kayak Alam Semenit mungkin tuh kalau misalnya lo tahu videonya. Can you let us know anything he said? Many things. He was born here 700 years ago. He says the closer we got to understand God was the corpus hermeticum. Nah ini menarik banget ya. Ini dia udah nyenggol-nyenggol soal the origin of the life ya, origin dari manusia itu sendiri, dan bilang kalau misalkan he says the closer we got to understand God was the corpus hermeticum. Jadi katanya kayak Tuhan itu kayak seolah-olah tokoh yang disebut sebagai corpus hermeticum. Dan setelah gue cari tahu corpus hermeticum itu apa, itu kayak semacam tokoh dewa Yunani dan juga dewa Mesir nggak sih? Gabungan antara Hermes dan juga Thoth kalau nggak salah. Iya Thoth ya, Thoth. Kalau lu main Persona 5 atau Persona 3 lu pasti tahu lah. Ada istilah-istilah dewa kayak gitu. Yang mereka dipuja-puja di Mesir dan juga di daerah Yunani kayak gitu. He considers us selfish and childish. Dibilang kalau misalnya kita itu orang yang kekanak-kanakan, manusia yang kekanak-kanakan. He says we were happier during his time. Can tell you more than this. Dibilang kalau misalkan manusia di zamannya dia itu lebih happy dibanding sekarang. The race saved us millions of years ago from our creators who basically engineered us to serve them. Dia bilang kalau misalkan rasnya dia itu menyelamatkan manusia beberapa juta tahun yang lalu. Earth should be treasured is a miracle. What info do you have about the origins, the culture, and reason to be there? Nah ini menarik nih. Jadi tadi kan waktu di awal-awal tweet kan dia bilang ya, kalau misalkan dia cerita kalau misalkan si aliennya sendiri itu bisa ngasih tahu ke orang-orang yang emang ada di sana, tim yang emang menemukannya, kalau misalkan origin of life kayak gimana, belum segala macam. Ini udah masuk ke dalam inti dari kenapa alien tersebut pada akhirnya bisa menjelaskan dan juga menjabarkan tentang bagaimana asal-usul manusia. Dan dibilang kalau misalkan we're still trying to understand their origins. His notion of space and time is different from ours. Jadi tim yang emang menemukan alien ini bilang masih coba buat mempelajari dan juga buat mencari tahu. Soalnya dia punya sudut pandang sendiri tentang space and time-nya. Jadi secara waktu dan secara dimensi itu beda dibanding manusia katanya. They came here as space missionaries. When they arrive other advanced race was already here. Katanya dia datang sebagai pilot, penjelajah gitu ya, kayak Christopher Columbus lah. Nah ya, Christopher Columbus. Kalau misalkan Christopher Columbus kan itu dia naik ini ya, apa namanya, kapal laut. Nah kalau misalkan dia dari luar angkasa katanya. Dan ketika dia datang udah ada apa namanya ras di dunia ini, di bumi ini. This other race created Homo neanderthalensis to serve them and help them take earth resource. Jadi sebelum adanya Homo sapiens ada yang namanya Homo neanderthalensis kayak gitu. Yang emang tujuannya ingin menggali dan juga mengeksplorasi sumber daya bumi katanya. However, it was a failure. Homo sapiens were created later on. Jadi karena gagal itu spesies akhirnya gua nggak tahu apakah dibunuh atau segala macam, pokoknya diganti lah jadi Homo sapiens. When the space missionaries arrived, they entered into a war with the other race to save us. Okay, since then they have been protecting us. In fact, back in 1975, they stopped a nuclear war.
The other race, according to an entity, represent what we could become if we don't change. Advanced operator with no spirituality to guide us. Their last conflict here on Earth occurred in 1561 during the celestial phenomenon over Nuremberg. Ngerti? Enggak. Sama gue juga. Cuma yang jelas dia cerita kalau misalkan ya segala macam event-event yang ada di yang pernah terjadi di dunia gitu ya, event di 1975 dan juga 1561 itu ada sangkut pautnya sama ancient civilization atau orang-orang yang berhubungan dengan luar angkasa dan segala macam. Mereka ikut membantu untuk menyelesaikan konflik yang ada di manusia itu sendiri gitu ya. Terus bisa ditanya lagi, how can I be sure this is not a LARP? Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kalau misalnya ini tuh bukan LARP. LARP itu live, tadi udah gue sebutin ya, LARP itu kayak istilahnya live action role play. Jadi ada orang yang seolah-olah kayak jadi orang penting di internet, terus habis itu ngasih tahu apa nih kalau misalkan ada informasi rahasia yang emang bisa dibocorkan gitu ya. Dan bahkan dengan adanya AI ini gitu ya, dengan ada teknologi AI, bahkan orang tuh bisa buat video, bisa buat foto gitu ya, yang emang berhubungan sama UFO dan segala macam ini gitu. Cuman ya kalau misalnya gue lihat nih kayaknya bukan generate AI juga sih. Kalau misalnya pada akhirnya emang beneran generate AI, ya emang goblok aja orang-orang gitu. Gue pun sama, ya gak sih? Balik lagi, selalu sediakan ruang ketidakpercayaan ketika ngomongin soal UFO dan segala macam. Soalnya ini kalau misalnya dalam agama Islam misalnya kayak hadis gorib lah, gak terlalu bisa dipercaya. Lu kalau misalkan denger cerita Islam gitu ya tentang hadis gorib tuh banyak banget fantasinya men. Oke, Nabi Khidir masih hidup gitu sampai sekarang. Terus habis itu ada yang ngomongin, oh ada anak haramnya Nabi Nuh gitu yang apa namanya, yang punya tinggi bisa menyentuh matahari. Nah, dan masih banyak lagi. Ya terus habis itu ada yang nanya lagi, also what do you think of Elizondo? Is he a massive grifter or saying the truth? Isn't he the one claiming aliens and demons? I wouldn't trust fundamentalist Christian pretending to be a whistleblower. Gue nggak tahu siapa itu Elizondo. Oke, kita bakal next lagi aja. Oke. Any question you would ask other whistleblowers, leakers? No. Those who are telling the truth belong to the same team. We already know what is to be known. I wouldn't want to ask anything from the others who are not part of my system, because everything they would tell would be either disinformation or lies mixed with truth. There is an internal conflict within the government between two factions. Let's just say I support the idea of human knowing, once again, that we are not alone, that the gods are out there. Dia bilang ya secara panjang kalau misalkan emang ada konflik di internal organisasi yang super duper rahasia ngomongin soal UAP ini. Terus habis itu dia termasuk orang yang percaya kalau misalnya informasi emang harus disebarkan. Dan dia bilang kalau misalkan kita nggak sendirian di semesta ini gitu, Tuhan itu beneran ada di luar sana. Ngeri banget ya ngomongannya. Got any code words we can Google? What is known is already known, and what is not known is not on Google. You'll get more info from books, even those from antique like Plato's Timotheus. Nah, ini menarik nih. Ini udah ngomongin soal bahasa-bahasa yang mungkin aja familiar buat lu semua. Emang tertarik sama bahasan-bahasan mitologi dan segala macam ya. Where this creature of Neanderthals, the Anunnaki. Anunnaki was a human given name, but yes, the myth was born from that event. The entities that created us were, according to the one in the Antarctic cave, selfish, devoid of spirituality, materialistic, and parasitic. They are still around, with some of remaining in underground areas. The conflict between these two groups has given rise to many myths in the human mind. Prometheus, Dives versus Asura, Satan versus YHWH, and so on. Jujur gue gak terlalu tahu apa itu Anunnaki gitu ya. Seingat gue Anunnaki itu kayak semacam alien yang emang pernah tinggal di bumi, terus habis itu tinggal di planet Nibiru atau segala macam gitu, some shit. Gue masih belum terlalu meneliti tentang Anunnaki, tapi kalau misalnya pada akhirnya ada di antara lu yang pengen tahu tentang Anunnaki, gue dengan sangat amat senang hati mencoba untuk nyari tahu sendiri. Terus habis itu gue bisa kasih tau kalau semua di video ngopi selanjutnya. Kalau misalnya lu tertarik buat ngelanjutin bahasan kayak gini, why are they always hiding? Kenapa mereka ya, alien-alien yang ada di bumi ini selalu bersembunyi? They come from a culture where each sentient being must walk alone and, as he put it, be initiated through their own suffering. He claims they hide because there was a time when they were always with us, but we didn't evolve, we didn't develop. We're like children, and apparently we still are. Although he has been asleep for many years, he has maintained the contact with the others through unknown means. He tells us that something big is happening these years.
Oke, jadi ada pertanyaan, kenapa alien-alien tersebut selalu bersembunyi? Dijawab kayak, oh alien itu punya prinsipnya stoik, nggak pengen mengganggu kehidupan orang-orang karena sudah muak gitu. Kalau misalkan udah bertahun-tahun gitu gue tinggal sama mereka, tapi mereka nggak pernah berevolusi gitu-gitu aja dan sampai sekarang masih sama gitu. Terus habis itu dia nge-spoilerin kalau misalkan tahun ini katanya bakal ada fakta yang sangat amat menarik yang memang mungkin aja menggemparkan dunia. Terus abis itu, oke, ini sama. What are the protocols for securing a crash site? Are private contractors involved or is it exclusively handled by government agency? Ada yang nanya kayak ini melibatkan siapa aja? Apakah termasuk perusahaan private gitu kayak kontraktor atau emang ini cuman secara eksklusif dihandle sama pemerintah yang memang bekerja sama tentang misi ini? Dijawab, securing a crash site, especially one involving a UAP, is tightly controlled by government agency. Military units establish a perimeter, access hazards, and prevent unauthorized access. Private contractors may assist with logistic or technical support, but work under a strict government supervision and NDA. NDA itu istilahnya apa sih? Perjanjian yang ini ya, rahasia ya? Oke, apa? Communication is heavily encrypted and materials are quickly transported to secure facilities. Secrecy and containment are the top priorities. Jadi istilahnya iya emang ada sangkut pautnya sama perusahaan-perusahaan yang lain juga selain pemerintah-pemerintah gitu ya. Cuman emang dengan perjanjian yang sangat amat strict yang emang nggak bisa disebarluaskan ke siapapun. What are the primary concern during retrieval, security, contamination, and potential retaliation? Dijawab ini apa aja bahaya-bahaya yang memang biasanya terjadi ketika di proyek ini. Ini jawabannya nggak terlalu penting. More details of the abandonment military base. Oke, ada yang nanya, ada nggak sih informasi detail yang lebih lanjut tentang pangkalan militer yang udah ditinggalkan itu di daerah sana? Dia jawab, the cave was enormous. Guanya gede banget. I can share some photos in a few hours. By the way, I am not suicidal. If I go silent without sharing anything else, fear the worst. I am not joking. The base was underground, not tech, only the egg. The pod with sleeping entity. There was a strange metallic box containing a few tomes, books in language which seems to be a mix of Sumerian and Proto-European. We're still analyzing it, but the entity refused to give us any detailed description. Ya, jadi dia basically bilang kalau misalkan ini informasi penting banget, kalau misalkan nggak di-share ya bahaya juga buat kita semua katanya. Terus habis itu di dalam parameternya itu udah nggak ada teknologi penting, cuman ada telur katanya, telur yang gede itu dengan coffin, peti gitu ya. Peti untuk tidur si alien tersebut gitu ya. There was a strange metallic box and a few tomes. Terus juga ada kayak kabin gitu yang berisi buku, tomes and language which seems to be. Jadi buku-buku yang emang berasal dari Sumerian dan Proto-European secara bahasanya. Terus ditanya lagi, does the Nibiru atau planet X myth hold any water as the home of the Anunnaki? Nah, udah mulai nih masuk ke istilah-istilah Nibiru atau planet X. Dijawab nih, it's a myth. Itu cuma mitos. The creatures come from an unknown place. According to the entity, they destroyed Mars civilization during a war. Also, all because Mars refused to be annexed to their empire. What happened to Mars was told time and time again by our saviors to our ancestors. This is why Mars is seen as the planet of war and blood on many ancient cultures. Our creators are destructive and we are not different really. Oke, jadi istilahnya kayak ada nggak sih informasi detail tentang planet X atau planet Nibiru? Katanya itu cuma hoax, itu cuma mitos doang. Terus habis itu malah dia ngejelasin tentang bagaimana kondisi Mars zaman dulu sama zaman sekarang, yang katanya dulu itu Mars itu ada penduduknya, terus habis itu ada perang di sana sampai pada akhirnya hancur dead planet sama kayak sekarang. Are they the hidden ones in control and manipulation of the Earth hierarchy? They are. The Dwight D. Eisenhower aliens is real, and instead of accepting those who want to really help us, he went with the creators. He and other leaders traded civilians for small tech leaks. Oke. Terus ada yang nanya nih, are they the hidden ones? Apakah ada orang yang emang memegang kendali dan memanipulasi strata sosial atau posisi penting yang ada di bumi? Dia jawab ada. Dwight D. Eisenhower, kalau nggak salah ini tuh presiden Amerika ke-33 atau 37 gitu kalau nggak salah, di periode 1951 sampai 1997 kalau nggak salah ya, sekali lagi gitu. Yang dibilang kalau misalkan mereka pernah ketemu sama alien tersebut, terus habis itu mereka buat perjanjian. Jadi perjanjiannya kayak misalnya nge-trade, nuker
antara masyarakat yang ada di Amerika katanya sama spoiler tentang teknologi-teknologi yang modern lah kayak gitu. OP, would you comment on what lies are being told by the other faction? Aliens are not demons. There are no remote viewers finding UAP. Ini fakta-fakta mengenai ini ya, informasi-informasi yang biasanya dikasih sama tokoh-tokoh terkenal di Amerika yang ngomongin soal UFO gitu ya, yang dia selalu diundang ke acara TV terus habis itu ngasih quotes tentang alien dan segala macam. Terus habis itu dibantah sama orang yang emang ngebocorin. Kayak si whistleblower ini. Aliens are not demons. Ada orang yang bilang kalau misalnya itu ada demons, adalah setan. Dijawab ini bukan. There are no remote viewers finding UAP. Nggak ada tuh istilah kayak perangkat remote gitu ya, atau perangkat jarak jauh yang bisa mencari UAP. There are no alien dead bodies. Tidak ada tuh istilah yang namanya jasad alien. All are alive and work with us because they want to. Some because they want to continue with the abduction project, while others, like those working with us, want to see us flourish. If they wanted to live, they would, and we couldn't stop them. They are hiding, and if we had dead bodies, believe me, they would fetch them in a heartbeat, whether we wanted or not. Jadi jawabannya ada fakta juga, bukan ada fakta sih jatuhnya. Ini ada informasi. Dan gue yakin lu semua juga pasti udah pernah ngeliat gitu ya, ada berita-berita yang ngasih tahu kalau misalnya ada alien yang ditemuin mati gitu, terus habis itu diberitain di beberapa media massa Amerika gitu. Dijawab sama si whistleblower ini, nggak ada tuh istilah yang namanya alien mati. Mereka masih pada hidup dan mereka bekerja sama dengan kita gitu ya nggak sih. Ada perjanjian kayak misalnya perjanjian kalau misalkan orang-orang tuh diculik gitu. Project orang-orang dunia, project orang-orang bumi yang diculik sama mereka buat penelitian gitu. Tapi dalam perjanjiannya dia juga alien tersebut juga harus bekerja bersama manusia katanya kayak gitu, biar sama-sama menguntungkan kayak gitu. Dan kalau misalnya pada akhirnya ada temuan jasad alien, itu alien-alien yang masih hidup pasti bakalan heboh lah kayak gitu. They're not surrendering the UAP to us. This civilization are millions years old. We were ants compared to them. Gak ada tuh istilah kayak mereka nih ya, para alien ngasih UFO atau perangkat-perangkat canggihnya mereka gitu ke Amerika atau ke yang lain katanya. Masih belum ada fenomena kayak gitu. Jadi katanya itu alien tersebut udah hidup selama berjuta-juta tahun lamanya. Dan dibanding sama kita itu mereka udah advance banget, mereka udah canggih banget katanya. Most of the are from ancient masonry. Abandoned basically, they don't crash per se. True, during their conflicts in deserted areas we might find crashed one. Jadi kebanyakan perangkat-perangkat yang ditemukan sama beberapa negara-negara internasional mengenai UFO dan segala macam itu adalah perangkat yang emang udah lama ditinggalkan. Itu nggak ada istilahnya kayak tabrakan UFO gitu ya. Jadi cuman emang sekedar perangkat-perangkat yang ditinggalkan karena terlalu kuno kayak gitu, dan biasanya bisa ditemuin di deserted areas atau tempat-tempat gurun gitu lah. Are there defense plans in place for potential hostile encounters? Was there ever even any hostile encounters with these things at all? We'll just shoot the motherfuckers. Ditanya, nih ada nggak sih contingency plan? Ada nggak sih rencana ketika emang pada akhirnya tuh alien jadi jahat, kita bisa membela diri nggak? Dia jawab, ini sebenarnya alien bisa ditembak sama orang, tapi emang susah banget karena dia punya ilmu-ilmu yang emang udah advance banget katanya. Dia punya fisik power juga, punya telepati yang kalau misalnya kita pengen nembak dia katanya bisa balik lagi gitu. Dia bisa kayak ngebuat kita ngarahin arah tembakannya ke diri kita sendiri, kata kayak gitu. Udah kayak di film-film. Nah ini jawabannya kayak gitu. The CIA remote viewed a race on Mars that was 10 feet tall, I believe, and their planet had geologic problems. Do you know anything about this? Jadi ada yang nanya tentang penelitian CIA ya, oke, agen rahasianya Amerika Serikat gitu ya, yang ngasih tahu kalau misalkan mereka menemukan sebuah ada sampel ras dengan tinggi 10 feet atau 3 meteran, dan mereka juga bilang kalau misalkan Mars punya permasalahan geologi. Lu tahu nggak soal ini? Terus dijawab, yes, we call it temporal view. The remote viewer saw the past. In fact, he was seeing the last survivors of the Martian War. And the asteroid belt, from what I read, it's from a destroyed planet. Jadi jawabannya ya karena itu penelitian dari kapal tanpa awak gitu ya, atau kapal remote yang dilihat sama orang-orang kita tuh cuman masa lalu katanya. Terus habis yang dilihat itu katanya adalah the last survivors of the Martian War. Gue jujur masih nggak terlalu tahu gitu soal informasi yang ini yang ditanyain ini. Do you think we inherit some generational trauma from the creators? How much of them is in us? What a gathering, we are being helped by the handsome blondies, but it's ultimately up to us to change. Jadi ada yang nanya, oke, apakah kita
menurunkan semacam trauma generasional dari sang pencipta gitu ya. Soalnya ya kan tadi diceritain kalau misalkan ya sang pencipta selfish segala macam gitu. Wow, gua ngapain ikut-ikutan soal ini gitu. Terus habis itu apakah banyak gitu ya alien-alien yang dideskripsikan sebagai orang dengan kulit putih, blonde dan segala macam itu yang lu bilang tadi? Dijawab, we don't have any of the creator working with us. Sadly, they are working with the other teams. Let's put it like this. So we can be sure of how much DNA we share with them. But according to some of the cuckoo birds, we share a lot of DNA with them. About the trauma, well, trauma is continuous. What our ancestors suffered was transferred to future generation through social and genetic heritage. So yeah, I say we suffer now mostly because of our origins. Oke. Kalau misalnya gue di beberapa postingan-postingan lanjutannya, ini pertanyaannya masih sama gitu yang berhubungan sama creators, penciptaan manusia dan segala macam gitu. Karena gue masih belum terlalu memperdalam informasi mengenai teori asal usul manusia dan segala macam. Yang paling gue ingat gitu ya, teori evolusi itu cuma Darwin doang, ya nggak sih? Terus habis itu ada lagi istilah yang Nabi Adam dan segala macam gitu, bapak dari segala manusia. Dan gue sendiri masih belum terlalu punya urgensi untuk menghubungkan antara beberapa teori-teori tentang penciptaan manusia. Cuma yang jelas dari informasi ini, setelah gue banyak banget baca gitu ya tentang detail-detailnya, nggak cuma dari postingan ini doang gitu, tapi dari beberapa video-video lain gitu yang biasanya meneliti tentang UAP gitu. Ini ada informasi tambahannya gitu yang baru aja di leak sama si whistleblower yang tadi gitu, yang bilang kalau misalkan emang ada foto-foto tambahan lagi dan lu mungkin bakalan kaget nih, katanya telurnya kayak gini. Iya, tadi gue sendiri bilang kalau misalkan di luar negeri itu lagi banyak banget orang-orang ngomongin soal fenomena telur alien, dan sekarang tuh banyak banget beredar video-video yang ngasih lihat kalau misalkan telur itu diangkut sama helikopter, telur itu ada di daerah gunung es gitu yang ada di Antartika, dan yang terakhir itu telurnya ada di gua di Antartika gitu. Yang jelas dari segala macam informasi yang emang udah gua dan kita baca bareng-bareng gitu ya, gue bisa nyimpulin kalau misalkan mungkin kebanyakan dari cerita ini bullshit. Karena mungkin ketidaktahuan gue tentang cerita-cerita yang emang disangkutkan juga gitu sama jawaban-jawaban dari whistleblower ini. Ada yang sampai ngomongin soal Anunnaki, ada yang ngomongin soal planet Nibiru, planet X, terus ada yang sampai ngomongin soal Presiden Amerika ke-33, ke-37 dan segala macam. Informasi yang gue punya mengenai alien dan segala macam, yang gue sekarang cuman taunya alien itu muncul sekali-kali gitu, mungkin nyari sapi atau segala macam, I don't know, gue nggak tahu gitu ya. Cuman gue tertarik banget kalau misalnya ngomongin soal luar angkasa. Gue masih belum memperdalam ilmu gue sampai ke situnya. Oke, cuman balik lagi, ini informasi menurut gue legit jadi bahan banyak omongan orang-orang gitu di media sosial. Ada yang percaya, ada yang kagak. Yang percaya kebanyakan mungkin orang-orang yang hardcore tentang UFO dan juga alien, yang berharap kalau misalnya beneran ada. Tapi ada yang gak percaya juga, dan menurut gue banyak yang gak percaya. Oke, karena ini sekali lagi dirilis di 4chan. Sementara kalau misalnya di Amerika Serikat banyak banget sidang-sidang atau kongres-kongres gitu ya, emang membahas tentang ekstraterensial ini, dan emang itu lebih bisa dibuktikan secara hukum lah tentang omongan-omongannya gitu. Kalau misalnya salah ya berarti lu nyebar hoax, lu bisa dituntut. Kalau misalnya kagak ya mungkin aja emang ada rahasia di balik world government dan segala macam. Cuma yang jelas, oke. Itu aja mungkin karena kayak udah terlalu lama ada gue nge-yapping tentang ancient civilization, UAP dan segala macam gitu. Gue bakal coba buat bikin konten sekali 2 kali tentang beberapa hal-hal yang berhubungan dengan alien, luar angkasa dan segala macam ini, kalau misalnya pada akhirnya lo semua tertarik. Tadi kan gue ngejelasin cuman emang dari treat ini gitu, ini doang gitu ya nggak sih. Kedepannya kalau misalnya pada akhirnya gue pengen ngebahas, gue pengen lebih ngebahas istilah yang udah ada gitu. Terus habis itu kita cari tahu bareng-bareng tentang istilahnya. Mungkin ada yang udah lebih advance tahu gitu, atau mungkin gue sendiri nyari tahu sendiri. Cuma yang jelas ini menarik banget, balik lagi, dan gue mungkin bakal coba buat membangkitkan rasa penasaran gue dengan buat video ngopi tentang hal-hal yang berhubungan dengan ancient civilization. Oke, terus habis itu ngomongin soal Egypt, Mesir dan lain-lain gitu ya, you name it gitu, yang pada akhirnya bisa jadi tontonan yang menarik buat lu semua di video ngopi kesempatan ini. Silakan lu tulis komentarnya apakah ini cuman bullshit atau kagak gitu ya. Cuma yang jelas ini menarik banget buat gue sendiri, cuman sekedar killing time doang gitu ya. Tapi sorry banget kalau misalnya pada akhirnya gue buat video terlalu panjang dan terlalu lama. Lu boleh kapok sama nonton video kayak gini, tapi yang jelas kalau misalnya lu suka jangan lupa buat like, dan kalau misalkan semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Itu ya sekali dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa.